Shalom rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini kita akan kembali lagi mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk memulaikan itu, mari kita menyanyi dari pujian Kasih dari Surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita satu dalam doa untuk pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Tuhan Allah atas cinta kasih Tuhan yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Nyata pada hari ini ya Tuhan, kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami selaku pemuda-pemudi. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkannya. Pujilah nama-Mu. Amin. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini terambil dari Lukas 10. Lukas 10 ayat 38 sampai ayatnya yang ke-42. Di bawah judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus, melihat perikop kita pada saat ini, pasti kita telah berulang kali mendengar mengenai kisah Yesus saat mengunjungi dua orang bersaudara di Betania, yaitu Maria dan Marta. Kedua wanita tersebut adalah tokoh dalam Alkitab yang merupakan saudara perempuan dari Lazarus. Mereka adalah pengikut Yesus. Dalam cerita Yesus mengunjungi mereka sebagai tamu, dan mungkin Yesus datang bersama-sama dengan para murid-muridnya. Dan layaknya tamu, Yesus mendapatkan sambutan dan pelayanan dari Maria dan Marta. Kita bisa membayangkan, seperti halnya kita menyambut tamu penting, banyak persiapan yang kita lakukan untuk menyambut tamu tersebut. Sama halnya dengan sikap yang ditujukan kepada Maria dan Marta. Dalam menyambut Tuhan, mereka sangat berbahagia dan menunjukkan sikap yang berbeda dalam penyambutan ini. Sikap yang diambil Marta ini
merupakan sikap yang umum dilakukan dalam tradisi penyambutan tamu pada saat itu. Dan lain halnya dengan Maria. Sikap yang ditujukan Maria dalam menyambut tamu ini, ia duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkannya. Ini merupakan hal yang istimewa karena berbeda seperti kebiasaan orang Yahudi pada umumnya dalam penyambutan tamu. Dalam penyambutan tamu, mereka harus melayani dan memberi jamuan dengan baik, seperti halnya yang dilakukan oleh Marta. Keadaan ini yang membuat Marta meminta Yesus untuk menyuruh Maria membantunya. Akan tetapi Yesus menjawab dalam ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-42 bahwa bukan mempersalahkan Maria, akan tetapi menjelaskan kepada Marta bahwa sikap atau tindakan yang diambil oleh adiknya duduk dan mendengarkan Yesus adalah yang terbaik dan perlu di dalam hal penyambutan Tuhan. Nah, rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, melalui bacaan kita pada saat ini, sama halnya dalam kehidupan kita, dalam memilih sikap menyambut Yesus dalam diri kita, yang kehadirannya bisa kita rasakan, salah satunya melalui firman di dalam kita beribadah. Misalnya, jika kita mengambil contoh, saat mendengarkan firman, banyak yang mendengar akan tetapi tidak betul menghayati dan fokus dengan firman Tuhan, melainkan pikiran-pikiran diganggu dengan kesibukan-kesibukan yang biasa terjadi saat ibadah. Apalagi di kalangan pemuda, mendengarkan firman sambil bermain internet, mendengarkan firman sambil bermain game, dan lain sebagainya, yang membuat kita tidak mendengar dengan sungguh-sungguh kehendak Allah melalui firman seperti halnya Maria. Kesibukan-kesibukan yang kita buat menjadikan kita tidak mengerti apa kehendak Allah, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bersedia memberi diri dan memberi waktu untuk mendengar dan memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, menjadi pendengar yang baik dan pelaku firman dalam kehidupan, itulah yang dikehendaki Tuhan melalui perikop kita pada saat ini. Terpujilah nama Kristus. Amin. Rekan-rekan pemuda-pemudi yang terkasih dalam Yesus Kristus, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kiranya kita memohon pertolongan dari Roh Kudus melalui doa untuk memampukan kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman Tuhan yang telah ditaburkan kepada kami sekalian. Kiranya ya Tuhan, Engkau mampukan kami dalam menjalani hari-hari hidup kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Mengerti, memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya itu semua boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan kiranya jadikan kami pemuda-pemudi yang menjadi teladan bagi setiap orang dimanapun kami berada. Dan kami mau membawa dalam doa seluruh keberadaan kehidupan kami dimanapun kami berada. Kiranya senantiasa Engkau lindungi ya Tuhan, beri kami sehat dan kuat. Seluruh aktivitas tanggung jawab kami hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan pemuda yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengakhiri, mari kita menyanyi dari pujian Kasih Setiamu yang Kurasakan.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Dengan barengnya lagu tadi diucapkan selamat menikmati hari-hari hidup kita, dan akhir kata kami ucapkan shalom, Tuhan Yesus memberkati.